Pernahkah kamu membayangkan apa jadinya jika suatu pagi kamu membuka jendela, lalu mendapati langit tiba-tiba gelap total? Angin terasa aneh, udara mulai dingin, dan ternyata matahari meledak. Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi? Apakah kita akan langsung mati atau masih sempat bertahan? Hari ini, kita akan membayangkan kemungkinan terliar tentang bagaimana hidup kita jika matahari meledak. Selamat datang di Apa Jadinya Jika, tempat kita membayangkan skenario paling ekstrim dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Matahari adalah bintang raksasa yang membakar hidrogen di intinya untuk menghasilkan panas dan cahaya. Ketika bahan bakarnya habis, bintang biasanya akan mengalami kematian yang dramatis. Jika masanya sangat besar, ia bisa meledak sebagai supernova. Namun, matahari kita tidak cukup besar untuk meledak sebagai supernova, melainkan akan mengembang menjadi raksasa merah, lalu perlahan menjadi katai putih dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi. Tapi hari ini, kita akan membayangkan bagaimana jika matahari meledak tiba-tiba sekarang. Sebuah skenario yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, tetapi menarik untuk kita simulasikan demi memahami betapa bergantungnya kita pada matahari. Jarak matahari ke bumi sekitar 150 juta kilometer, dan cahaya matahari memerlukan waktu 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Jika matahari meledak saat ini, kita akan tetap hidup dalam ketenangan selama 8 menit. Kamu masih bisa minum kopi, bercanda dengan teman, atau scroll HP. Tidak ada tanda-tanda bahaya, hingga 8 menit kemudian, semua berubah. Setelah 8 menit, bumi akan dilanda kegelapan total. Tidak ada lagi matahari terbit, tidak ada langit biru, hanya gelap gulita, hanya bintang-bintang yang terlihat. Dalam minggu pertama, suhu rata-rata bumi akan turun dari 15 derajat Celcius, menjadi sekitar minus 17 derajat Celcius. Dalam setahun, suhu akan turun drastis hingga minus 73 derajat Celcius. Air laut mulai membeku dari permukaan, perlahan membentuk lapisan es tebal, namun dasar lautan tetap cair karena panas dari inti bumi. Saat bumi semakin dingin, atmosfer akan mulai membeku. Oksigen dan nitrogen di udara akan menjadi cair, lalu berubah menjadi es dan jatuh ke permukaan bumi. Kita perlahan kehilangan atmosfer, membuat bumi menjadi bola es yang dingin dan sunyi di ruang angkasa. Tanpa atmosfer dan sinar matahari, tidak ada lagi langit biru, hujan, atau angin seperti sekarang. Sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia, akan mati dalam waktu singkat karena suhu ekstrim dan hilangnya sumber makanan. Namun, kehidupan mikroba di sekitar ventilasi hidrotermal di dasar laut mungkin masih bisa bertahan. Ventilasi ini mendapat panas dari inti bumi, bukan dari matahari, sehingga beberapa mikroba bisa tetap hidup. Manusia mungkin bertahan sementara di bunker bawah tanah dengan sumber energi nuklir, tapi makanan akan sulit diproduksi dan hidup akan menjadi sangat keras. Perlahan, bumi menjadi planet mati yang dingin dan gelap. Matahari adalah pusat gravitasi yang menahan planet-planet tetap pada orbitnya.
Jika matahari meledak dan kehilangan masanya secara signifikan, planet-planet termasuk bumi akan kehilangan tarikan gravitasi matahari. Bumi akan melayang keluar dari orbit dan mengembara di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi menuju kegelapan abadi. Bumi menjadi pengembara antar bintang tanpa tujuan. Untungnya, skenario ini hampir mustahil terjadi dalam waktu dekat. Matahari masih memiliki cukup bahan bakar hidrogen untuk membara selama sekitar 5 miliar tahun lagi. Dan ketika saatnya tiba, matahari tidak akan meledak sebagai supernova, melainkan akan mengembang perlahan menjadi raksasa merah dan menelan planet-planet terdekat, termasuk bumi, sebelum akhirnya menjadi katai putih. Jadi, untuk saat ini, kita masih bisa menikmati sinar matahari setiap hari. Matahari bukan hanya sumber cahaya, tetapi juga sumber kehidupan. Tanpanya, semua yang kita kenal akan hilang. Betapa kecilnya kita di alam semesta ini, dan betapa bergantungnya kita pada bintang kecil di sudut galaksi. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu matahari akan meledak besok? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode Apa Jadinya Jika berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.